Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Muhammad Iqbal Kurniawan, NIM A420180170. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai evolusi. Nah, pada mata kuliah evolusi ini diampu oleh Bapak Muhammad Imam Fathur Rahman. Kemudian apa itu evolusi? Nah, evolusi ini merupakan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup serta keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Evolusi ini juga dapat dikatakan penurunan atau pewarisan dengan modifikasi. Jadi dapat dikatakan evolusi ini merupakan perubahan yang dialami makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama dari generasi ke generasi sehingga terbentuk spesies yang baru. Nah, jadi kita sebagai orang Islam atau Muslim, mengapa kita perlu mempelajari evolusi? Oke, jadi alasan kita harus mempelajari materi evolusi itu, kita sebagai seorang Muslim itu harus senantiasa meyakini dan percaya terhadap segala penciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu yang nyata ataupun yang gaib. Nah, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 20 yang berbunyi, katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke, jadi pada dasarnya mekanisme penciptaan makhluk hidup itu sudah diatur dan dijelaskan dalam Al-Quran. Allah juga berfirman pada surat Al-Maidah ayat 60 yang mana berbunyi, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Nah, jadi pada ayat ini itu banyak yang meyakini bahwa ayat itu mengisyaratkan kera menjadi asal muasal dari makhluk keturunan berikutnya, yaitu manusia. Dapat dikatakan pemahaman tentang teori ini sudah keliru. Dan riset-riset ilmiah modern juga sudah menegaskan bahwa teori evolusi adalah teori yang salah dan tak memiliki dasar yang sah. Dan ada pula dua orang pakar atau ilmuwan yang melakukan riset ilmiah di Prancis, yaitu Petit dan Prevost, itu mengatakan bahwa manusia telah berpegang pada gagasan evolusi, tetapi pemikiran itu belakangan segera terbantahkan. Adapun pakar lain yang menyatakan tidak ada satu material pun yang bisa mendorong manusia berpikir tentang perubahan bentuk kera menjadi manusia. Jadi itu sudah sangat keliru ya mengenai teori evolusi yang dikatakan oleh Charles Darwin di dalam bukunya The Origin of Species. Sedangkan adapun dari pakar Dr. Hussein Hamdan ini mengatakan melalui riset-risetnya di bidang biologi molekuler telah sampai pada gagasan bahwa Siti Hawa adalah nenek moyang manusia modern, yakni manusia berjenis kelamin perempuan pertama yang ada di bumi. Oke, selanjutnya evolusi ini termasuk teori atau fakta? Jadi menurut Aristoteles yang menganut teori skala alami atau scalae naturae, ini membahas bahwa semua bentuk kehidupan itu disusun menurut suatu skala atau tangga yang kompleksitasnya meningkat
ke arah atas, setiap bentuk kehidupan mempunyai satu tangga dengan anak tangganya masing-masing, yang berbeda pada tingkatan yang berbeda-beda. Nah, jadi dapat dikatakan teori evolusi ini membahas bagaimana evolusi itu terjadi dan pemahaman tentang proses ini selalu berubah. Nah, teori ini adalah struktur idea yang menerangkan dan menafsirkan faktanya. Sedangkan untuk evolusi yang merupakan fakta itu karena ada sejumlah besar hal yang tak terbantahkan bukti terjadinya. Jadi evolusi ini dapat dikatakan sebagai teori ataupun fakta. Nah, kemudian yang ketiga ini ada mekanisme utama dari evolusi. Jadi pada proses evolusi ini makhluk hidup melibatkan lima mekanisme utama, yaitu adapun seleksi alam, random genetic drift, mutasi, rekombinasi seksual, dan gene flow. Satu persatu. Jadi seleksi alam ini seleksi proses bertahapnya di mana alam menyeleksi bentuk-bentuk yang cocok untuk bertahan hidup dan bereproduksi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Kemudian untuk random genetic drift itu merupakan hilangnya atau lepasnya frekuensi alel secara kebetulan atau dapat dikatakan perubahan secara acak pada frekuensi gen. Kemudian pada populasi kecil yang disebabkan oleh kematian, migrasi, atau isolasi ada dua kategori penyebab, yaitu the bottleneck effect dan the founder effect. Masuk pada mutasi, yang mana mutasi ini merupakan perubahan secara acak pada struktur DNA yang disebabkan oleh faktor eksternal, seperti zat mutagenik, atau faktor internal, yaitu kesalahan saat replikasinya. Kemudian rekombinasi seksual itu dapat terjadi karena proses reproduksi seksual yang menghasilkan keturunan dapat berbeda dengan induknya. Pada reproduksi ini terjadi rekombinasi gen memberi peluang terjadinya variabilitas sehingga berpengaruh terhadap evolusi populasinya itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada gene flow, itu merupakan perpindahan materi genetik dari satu populasi ke populasi lainnya dan terjadi melalui interbreeding. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada banyak kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.